soal dari integral dengan substitusi trigonometri. Soal yang pertama adalah integral sin pangkat 5 x dx. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita pecahkan dulu satu-satu. Yang pertama, integral sin pangkat 4 x dikali sin x dx. Kita pecah lagi menjadi integral sin pangkat 2x dikuadratin dikali sin x dx. Kenapa ini ada cos? Karena turunan dari sin adalah sama dengan min cos. Jadi integral 1 min cos pangkat 2x dikuadratin kali sin x dx. Setelah itu kita dikuadratin dikalikan lagi menjadi integral 1 min 2 cos pangkat 2x ditambah cos pangkat 4x. Dari mana dapatnya cos pangkat 4x? Dari yang tadi cos pangkat 2 dikali 2, jadinya cos pangkat 4x dikali sin x dx. Setelah itu kita kalikan satu-satu. Yang pertama, integral 1 dikali sin x menjadi sin x. Min 2 cos pangkat 2 dikali sin x menjadi min 2 cos pangkat 2x sin x. Ditambah cos pangkat 4x dikali sin x menjadi cos pangkat 4x sin x dx. Setelah itu semuanya ini kita integralkan, kita turunkan menjadi turunan dari sin adalah min cos. Turunan dari sin adalah min cos. Jadi integralnya min cos x dikurang 2. Sebenarnya ini tetap cos, cuman kita tambahkan pangkatnya menjadi 3. Lalu kita pindahkan ke depan menjadi min 1/3 ditambah cos 4 min. Cosnya ditambah lagi menjadi cos 5. Lalu dipindahkan ke depan menjadi min 1/5 x tambah c. Lalu semuanya ini kita kalikan satu-satu. Min cos x min ketemu min kali min plus 2 tambah 2/3 cos pangkat 3x kurang plus positif ketemu negatif, positif kali negatif 1/5 cos 5x tambah c. Kenapa kita dapat hasil ini? Karena kita menggunakan rumus integral cos n x sin x dx sama dengan, kenapa ini ditambah? Karena kita memakai cara cos n tambah 1 lalu dipindahkan menjadi min 1 n tambah 1 x tambah c. Nah, begitu soal dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan soal tentang integral dengan substitusi trigonometri. Contoh soal substitusi trigonometri. U sama dengan A sin T, integral dx per x kuadrat dikali akar 9 dikurang x kuadrat. Diubah dengan rumus akar A kuadrat dikurang U kuadrat sama dengan akar 9 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 81 dikurang X. Dengan hasilnya dapatnya 3 sin T.
hasil ini dimasukkan ke dalam variabel x dan t dimulaikan dengan segitiga sisiku. Ini segitiga sisikunya 3x jadi akar 9 dikurang x kuadrat. Maka dengan menggunakan turunan dan segitiga siku dx dikurang 3 cos t akar 9 dikurang x kuadrat sama dengan 3 cos t dan x kuadrat sama dengan 9 sin kuadrat t. Ini soal 1. Integral dx sama dengan x kuadrat di akar 9 kurang x kuadrat sama dengan integral 3 cos t per 9 sin kuadrat t dalam kurung 3 cos t. Ini disubstitusikan. Nah, ini jadi kita sederhanakan menjadi ini sama dengan 1/9 integral dt per sin t. Nah, ini disederhanakan. Nah, lalu identitasnya ditrigonometrikan menjadi 1/9 integral isc kuadrat t dt. Nah, ini identitas trigonometrinya. Terus kita terapkan aturan kosekannya, yaitu menjadi min sama dengan min 1/9 COTD tambah C. Nah, hasilnya menjadi min 1/9 dalam kurung besar akar 9 dikurang x kuadrat per x ditambah C. Nah, ini hasilnya akar 9 dikurang x kuadrat per 9 tambah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membahas materi tentang integral parsial. Integral parsial biasanya digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan dengan rumus di bawah ini. Keterangan u dan v merupakan fungsi, du dan dv merupakan turunan dari fungsi u dan turunan dari v. Contoh soal, hasil dari x sin x dx dengan menggunakan rumus integral parsial adalah pembahasan. Misal, u sama dengan x, maka du sama dengan dx, dv sama dengan sin x dx, maka v sama dengan sin x dx sama dengan min cos x. Jadi langkah selanjutnya, substitusikan ke rumus integral parsial. Dan inilah hasil dari x sin x dx dengan menggunakan rumus integral parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Yana Almondra. Di sini saya ingin menjelaskan integral parsial. Saya sudah menulis rumusnya, ya ini adalah rumusnya, yaitu u dikali df sama dengan u dikali v min integral v du. Ini adalah contoh soalnya, yaitu 3x dikali 3x min 5 pangkat 6 dx. Ini adalah semisalnya u-nya adalah 3x, berarti du-nya adalah 3 dx. Sekarang dv-nya adalah 3x min 5
pangkat 6 dx. Berarti V-nya adalah integral 3x min 5 pangkat 6 dx sama dengan 1/3 dikali ini kan kuadrat, ini kan pangkat 6. Ini pangkat 6 itu ditambah 1, jadi 1/7. Jadi 1/3 dikali 1/7. Ini adalah soalnya lagi. Soalnya adalah 3x min 5 pangkat 7 tambah C. Oke. Sama dengan integral 3x dikali 3x min 5 pangkat 6 dx sama dengan 3x ini dikali ya teman-teman, ini dikali 1/3 dikali 1/7 ada hasilnya adalah 3x dikali 1/21 hasilnya ini ya. Terus jadinya 3x min 5 pangkat 7 min integral 1. Jadi integral 1/21 ini soalnya lagi ya, sama dengan 3x per 21, ini soalnya lagi, min 3/21 dikali 1/3 dikali 1/8, ini soalnya lagi, tapi ini ditambah 1 ya, jadi 8, sama dengan 3x per 21 soalnya sama dengan 3/504. Dapat dari mana 504 ini semua dikalikan, 2 kali 1 dikali 3 dikali 8, jadi hasilnya adalah ini. Oke, soal integral fungsi trigonometri yaitu integral sin 2x dx sama dengan integral 1/2 dikurang 1/2 cos 2x dx. Kenapa dia dapat 1/2? Karena integral itu dibagi, turunannya dibagi sama turunannya. Karena dia 2 berarti otomatis 1/2. Kenapa dia cos? Karena turunan sin fungsinya itu cos. Ditulis 1/2x dikurang 1/2 kali 1/2 sin 2 tambah sin. 1/2x nya tetap dikurang 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Sinnya tetap 2x tambah sin. Sebenarnya bilangan trigonometri ini semuanya tidak mesti bisa diintegralkan. Untuk mengintegralkannya berarti kita harus ubah rumusnya atau konsep trigonometri. Nah, ada berikut beberapa konsep trigonometri yang sering digunakan. Sebenarnya sih ada banyak, cuman yang saya tulis ada beberapa saja. Tapi yang di sini kita gunakan ialah yang ini, menggunakan tan dan sec. Nah, contoh soalnya seperti tan kuadrat 4x plus 3 dx. Di sini kita menggunakan rumus yang sudah kita pilih tadi, kemudian kita masukkan ke sini, integral sec kuadrat 4x min 1 plus 3 dx. Sec kuadrat 4x plus 2 dx. 2 dx ini kita dapatkan dari penjumlahan min 1 plus 3. Kemudian di sini kita rubah sec, awalnya sec menjadi tan, karena tan merupakan tan fungsi dari atau turunan sec. Dirubah, kemudian kita dapat 1/4. 1/4 ini kita dapat dari sini. Kita sederhanakan dulu atau kecilkan dulu menjadi 1/4. Nah, kemudian kita buat menjadi integral, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Integral fungsi trigonometri.
Hari ini kita akan bahas soal tentang integral trigonometri, integral fungsi trigonometri. Soalnya bisa dilihat, integral dari cos kuadrat X dikali sin X dx sama dengan integral cos kuadrat X dikali sin X dx. Baik, bisa kita lihat di sini cosnya kuadrat ya, sinnya tidak. Maka kita misalkan U ambil yang mengandung pangkat lebih tinggi. Berarti dalam hal ini U adalah cos X. Kemudian kita turunkan. Turunan dari fungsi U adalah du per dx. Jadi hasilnya turunan cos min sin ya, min sin X. Kemudian kita bikin dx sama dengan du dibagi min sin X. Kemudian kita lanjutkan soal yang tadi, integral cos kuadrat. Cos tadi kita misalkan U, maka ditulis U kuadrat, sin X nya masih tetap, dx nya kita ganti dengan du per min sin X. Di sini bisa kita eliminasi atau kita sederhanakan ya, sin X dengan sin X habis, maka integral du dibagi min di sini maksudnya nanti boleh dikedepankan, jadinya min U kuadrat du. Hasil integralnya adalah min 1 per pangkat ditambah 1 berarti 1/3 U pangkat 3 karena tak tentu plus C. Kita kembalikan lagi, U tadi adalah cos X, maka menjadi min 1/3 cos pangkat 3. Kalau pangkat 3 nulisnya di sini ya, cos pangkat 3 X plus C. Jadi jawabannya adalah B. Jelas ya?